Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mengalami sukacita, bahagia ketika hidupnya diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, dan pergumulan. Tetapi ketika pergumulan, penderitaan menyentuh kehidupan kita, maka kita selalu diperhadapkan dengan suasana yang sedih, suasana yang lemah karena persoalan tersebut. Namun, sekalipun sifatnya menyakitkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak tentang pergumulan yang menyentuh kehidupan kita. Tetapi semua harus kita hadapi. Semua harus kita jalani di dalam iman kita kepada Tuhan. Yakobus memberikan pesan kepada orang Kristen supaya dapat bertahan dengan sabar dan tabah di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan tersebut. Bagaimana caranya? Yakobus mengatakan kita bisa belajar dari kisah kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub yang dekat dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, orang yang benar diperhadapkan dengan pergumulan, penderitaan yang hebat. Tuhan mengizinkan iblis mencobai hidup Ayub. Melalui pergumulan, penderitaan tersebut, Ayub kehilangan harta bendanya. Bahkan Ayub kehilangan anak-anaknya. Bahkan Ayub mengalami penderitaan, penyakit yang menyedihkan. Tetapi iman Ayub lebih kuat. Dia selalu meyakini Tuhan. Sekalipun sahabat-sahabatnya dan istrinya, supaya Ayub menyerah, supaya Ayub mengakui dosa-dosanya. Tetapi Ayub selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Ketika Ayub diperhadapkan dengan pergumulan, Ayub selalu mengandalkan Tuhan. Ayub menang sehingga Tuhan memberikan harta bendanya 2 kali lipat dari biasanya. Dan Tuhan memberikan anak-anaknya kembali, anak-anak yang ganteng dan tercantik di zamannya. Saudara-saudara, dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, rajin berjumpa dengan Tuhan, bukan berarti kita terhindar dari masalah. Bukan berarti kita jauh dari penderitaan. Tetapi semakin dekat, bahkan dekat dengan pergumulan, penderitaan. Tetapi kita harus percaya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, termasuk penderitaan, bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi Tuhan sering melihat bagaimanakah ketaatan kita. Bagaimanakah iman kita ketika hidup kita diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak belajar dari kisah Ayub. Supaya kita tetap memiliki kesetiaan dan kedekatan kepada Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu meyakini bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Dia selalu meyakini bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bagi Tuhan, segala sesuatu bisa diubahnya menjadi sebuah sukacita kalau kita meyakini rancangannya. Seperti Ayub yang diberikan Tuhan berkat 2 kali lipat, demikian juga Tuhan akan memberkati kita jauh melebihi apa yang kita miliki di dunia ini
kalau kita mengandalkan Tuhan. Kehidupan yang jauh melebihi di dunia ini, yaitu mewarisi kehidupan yang kekal, adalah bagian daripada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Mari kita meyakini Tuhan. Karena Tuhan selalu mempersiapkan berkat jauh lebih besar dari dunia ini, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang selalu menyertai kami, memberkati kami. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami, banyak tantangan, banyak pergumulan. Karena semakin dekat dengan Tuhan, semakin meyakini Tuhan, bukan berarti terhindar dari masalah. Tetapi Tuhan sering melihat kualitas iman kami melalui pergumulan tersebut. Engkau mengingatkan kami Tuhan tentang kehidupan Ayub. Sekalipun berada dalam pergumulan, sekalipun dia mengalami banyak tantangan, tetapi Engkau memberkatinya, memulihkan hidupnya. Demikian juga dengan kami, Engkau pasti mampu memulihkan kami dikala kami mengalami pergumulan tantangan. Engkau mampu memberkati kami Tuhan, dikala kami sedang berjuang menjalani kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupannya. Kiranya apa yang kami lakukan satu hari ini, Engkau memberkati kami di dalam menghadapi segala persoalan pergumulan hidup dan juga sukacita yang kami alami. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, dan juga harapan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.